Beragam cara ditempuh oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara tersebut ada yang melalui jalan merenung atau bertafakur atau berzikir. Ada pula seorang menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebabkan oleh musibah yang menimpanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka cara jalan atau bagi manusia yang ingin dekat dengannya. Sebagai orang yang beriman, tentu saja kita harus mampu menempuh cara apapun agar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya tentu saja akan mengantarkannya mendapatkan berbagai fasilitas hidup, yaitu kesenangan dan kenikmatan yang tiada tara. Bukankah seorang anak yang dekat dengan orang tuanya atau seorang pegawai bawahan dengan atasannya akan memberikan peluang atas segala kemudahan yang akan dicapainya? Jalan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ritek Media, sahabat media Islam? Semoga kalian dilindungi dan dirahmati Allah, dan semoga sholawat dan salam tercurahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita para umatnya. Pada video kali ini kami akan membawakan tema yang berjudul sedekat apakah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita sudah mengenal sifat-sifatnya dan asma-asmanya? Untuk itu, marilah kita simak video penjelasan pada berikut ini. Jalan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui zikir. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut dan memuji namanya. Syarat yang sangat fundamental yang diperlukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir adalah kemampuan dalam menguasai nafsu. Selanjutnya, bila menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna berulang-ulang di dalam hati akan menghadirkan rasa rendah hati ataupun tawadhu yang disertai dengan cara takut karena merasakan keagungannya. Zikir dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Berzikir tidak perlu menghitung berapa jumlah bilangan yang harus dizikirkan. Namun, yang penting adalah zikir harus benar-benar menghujam di dalam kalbu. Selain melalui zikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat pula dilakukan melalui perbuatan atau amaliyah sehari-hari, yaitu dengan selalu meniatkan bahwa yang kita lakukan semata-mata hanya karena taat mematuhi aturan mainnya. Misalnya, kita berbuat baik kepada tetangga bukan karena tetangga baik kepada kita, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berbuat baik. Kita bersedekah bukan karena kasihan, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengeluarkan sedekah membantu meringankan beban orang yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini seharusnya dapat kita lakukan karena pada waktu kecil kita patuh melaksanakan perintah dan nasihat orang tua, bukan? Mengapa sekarang kita tidak patuh pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika sholat dapat kita kerjakan karena semata-mata taat mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasanya mustahil apabila kita tidak dapat bersikap demikian pada perbuatan-perbuatan lainnya. Manusia adalah makhluk yang sering lupa dan sering berbuat kesalahan. Al-insanu mahalul khoto wan nisyan. Demikian sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang artinya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adama khoto'un wa khairu khoto'ina at-tawwabuna. Setiap keturunan Adam alaihi salam pasti melakukan kesalahan dan orang yang baik adalah yang kembali dari kesalahan atau dosa. Berdasarkan ungkapan dan hadis di atas, manusia memiliki sifat dan karakter yaitu sering berbuat kesalahan dan lupa. Artinya, tidak ada seorang pun yang terbebas dari kesalahan dan lupa. Namun demikian tidaklah benar jika dikatakan bahwa tidak mengapa seorang melakukan
melakukan kesalahan dengan dalih bahwa hal tersebut merupakan sifat daripada manusia. Sebagai seorang yang beriman, kita dituntut untuk selalu melakukan refleksi dan perenungan terhadap apa yang telah kita berbuat. Ketika seseorang terlanjur melakukan kesalahan, bersegeralah untuk kembali ke jalan yang benar dengan bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Demikian pula dengan sifat lupa, kadang menjadi sebuah nikmat dan juga bencana. Lupa dapat menjadi nikmat manakala seseorang terlupa dengan kejadian sedih yang pernah menimpanya. Dapat dibayangkan betapa sengsaranya jika seseorang tidak dapat melupakan kisah sedih yang pernah dialaminya. Lupa juga dapat menjadi bencana, yaitu ketika dengan lupa tersebut mengakibatkan kecerobohan dan kerusakan. Banyak di antara manusia karena lupa melakukan sesuatu mengakibatkan manusia tersebut akan melakukan kesalahan yang dapat merugikan dirinya dan orang lain. Sahabat Ridek Media, sahabat media Islam, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara kita mengenal sifat-sifat dan asma-asma Allah atau disebut dengan Asmaul Husna. Sahabat Ridek Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video penjelasan kali ini kita akan memahami makna Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Namun sebelum itu, marilah kita pahami dulu apa itu makna dari Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti keagungannya, kata Asmaul Husna diambil dari ayat Al-Quran, Quran Surat Toha ayat 8, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Yang kedua, dalil tentang Asmaul Husna. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha wadarul ladhina yulhiduna fi asma'ihi sayudzawna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Dalam ayat lain dijelaskan bahwa Asmaul Husna merupakan amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tak terhingga tingginya. Berdoa dengan menyebut Asmaul Husna sangat dianjurkan menurut ayat tersebut. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina ismam mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berdasarkan hadis di atas, menghafalkan Asmaul Husna akan mengantarkan orang yang melakukannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hanya dengan menghafalkannya seorang dengan mudah akan masuk ke dalam surga? Jawabnya tentu saja tidak. Karena menghafalkan Asmaul Husna harus diiringi juga dengan menjaganya, baik menjaga hafalannya dengan terus-menerus mendikirkannya, maupun menjaganya dengan menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna tersebut. Untuk memahami makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir, mari pelajari dan pahami satu persatu Asmaul Husna tersebut. Yang pertama adalah
adalah Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim." Artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah. Quran Surat Al-Infitor ayat 6. Al-Karim dimaknai maha pemberi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi, tidak pernah terhenti pemberiannya. Manusia tidak boleh berputus asa dari kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika miskin dalam harta, karena kedermawannya tidak hanya dari harta yang dititipkan melainkan meliputi segala hal. Manusia yang berharta dan dermawan hendaklah tidak sombong karena telah memiliki sifat dermawan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kesombongan. Dengan demikian, bagi orang yang diberikan harta melimpah maupun orang yang tidak dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keduanya harus selalu bersyukur kepadanya karena orang yang miskin pun telah diberikan nikmat selain harta. Yang kedua, Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata aminah yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Al-Mu'min artinya dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Ketika kita akan menyeru dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan namanya Al-Mu'min, berarti kita memohon diberikan keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana, dan siksa. Karena dialah yang maha memberikan keamanan, dia yang maha pengaman. Dalam nama Al-Mu'min terdapat kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Ada pertolongan dan pelindungan, ada jaminan, dan ada bala bantuan. Berzikir dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min di samping menumbuhkan dan memperkuat keyakinan dan keimanan kita bahwa keamanan dan rasa aman yang dirasakan manusia sebagai makhluk adalah suatu rahmat dan karunia yang diberikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Al-Mu'min, yaitu Tuhan yang maha pemberi rasa aman, juga terkandung pengertian bahwa sebagai hamba yang beriman, seseorang mungkin dituntut mampu menjadi bagian dari pertumbuhan dan perkembangan rasa aman terhadap lingkungannya. Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Wakil. Kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-Wakil yang maha mewakili atau pemelihara yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkelai. Firman-Nya dalam Al-Quran, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Quran Surat Az-Zumar ayat 62. Dengan demikian, orang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memiliki kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh hamba yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, maha pengasih adalah satu-satunya yang dapat dipercaya oleh para hambanya. Seseorang yang melakukan urusannya dengan sebaik-baiknya dan kemudian akan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan karunia-Nya. Yang keempat adalah Al-Matin. Al-Matin artinya maha kukuh.
Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Dengan demikian, kekukuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki rahmat dan adab terbukti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk tiba kepada sasarannya. Demikian juga tidak ada kekuatan yang dapat mencegah pembalasannya. Seseorang yang menemukan kekuatan dan kekukuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuatnya menjadi manusia yang tawakal, memiliki kepercayaan dalam jiwanya dan tidak merasa rendah di hadapan manusia lain. Manusia akan selalu merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menilai. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia bersikap atau merasa lebih dari saudaranya, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui baik buruknya seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga menganjurkan manusia bersabar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Yang kelima adalah Al-Jami'. Secara bahasa artinya maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya, di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya di permukaan bumi ini, dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyalahi janji. Quran Surat Ali Imran ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghimpun manusia di akhirat kelak sama dengan orang-orang yang satu golongan di dunia. Hal ini dapat dijadikan sebagai barometer kepada siapa kita berkumpul di dunia, itulah yang akan menjadi teman kita di akhirat. Walaupun kita berjauhan secara fisik, akan tetapi hati kita terhimpun di akhirat kelak, kita juga akan terhimpun dengan mereka. Begitupun sebaliknya, walaupun kita berdekatan secara fisik, akan tetapi hati kita jauh, maka kita juga tidak akan berkumpul dengan mereka. Kemudian yang keenam adalah Al-Adl. Al-Adl artinya adalah maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Dengan demikian, tidak mungkin keputusannya itu salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, la mubaddila likalimatih, wa huwas sami'ul alim." Artinya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 115. Al-Adl berasal dari kata adalah yang berarti lurus dan sama. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menunjukkan orang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamai Al-Adl karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sempurna. Dengan demikian, semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Hanya saja, banyak di antara kita yang tidak menyadari atau tidak mampu menangkap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang menimpa makhluknya. Oleh karena itu, sebelum menilai sesuatu itu adil atau tidak, kita harus dapat memperhatikan dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang akan dinilai. Akal manusia tidak dapat menembus semua dimensi tersebut. Seringkali ketika manusia memandang sesuatu secara sepintas dinilainya buruk, jahat, atau tidak adil. Tetapi jika dipandangnya secara luas dan menyeluruh, justru sebaliknya, merupakan suatu keindahan,
kebaikan, atau keadilan. Yang ketujuh adalah Al-Akhir, artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha kekal, tak kala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekalannya. Adapun kekekalannya, makhluknya adalah kekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. Nama ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menetapkan makhluk yang kekal dan yang tidak, namun kekekalan makhluk itu tidak secara zat dan tabiat, karena secara tabiat dan zat seluruh makhluk sifatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fana atau tidak kekal. Sifat kekal tidak dimiliki oleh makhluk. Kekekalan yang ada hanya sebatas kekal untuk beberapa masa sesuai dengan ketentuannya. Orang yang menegaskan Al-Akhir akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan hidup yang tiada tujuan hidup selainnya. Tidak ada permintaan kepada selainnya, dan segala kesudahan tertuju hanya kepadanya. Oleh sebab itu, jadikanlah akhir kesudahan kita hanya kepadanya, karena sungguh akhir kesudahan hanya kepada Rabb kita. Seluruh sebab dan tujuan jalan akan berujung ke haribaannya semata. Orang yang mengesahkan Al-Akhir akan selalu merasa membutuhkan Rabb-nya. Ia akan selalu mendasarkan apa yang diperbuatnya kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya, karena manusia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik segala kehendak hati dan niat. Sahabat Ritek Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mempelajari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya dalam Asmaul Husna, sebagai orang yang beriman, kita wajib merealisasikannya agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami Asmaul Husna tergambar dalam aktivitas-aktivitas berikut. Yang pertama, menjadi orang yang dermawan. Sifat dermawan adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Karim atau Maha Pemurah, sehingga sebagai wujud keimanan tersebut kita harus menjadi orang yang pandai membagi kebahagiaan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta atau bukan. Wujud kedermawanan tersebut misalnya seperti berikut. Yang pertama, selalu menyisihkan uang jajan untuk kotak amal setiap hari Jumat yang diedarkan oleh petugas rohis ataupun petugas masjid. Yang kedua, membantu teman yang sedang dalam keadaan kesulitan. Yang ketiga, menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman. Wujud dari meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min adalah seperti berikut. Yang pertama, menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Yang kedua, menyingkirkan duri, paku, atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Yang ketiga, membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberangi jalan raya. Yang ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud dari meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wakil dapat berupa hal-hal berikut ini. Yang pertama, menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain. Yang kedua, bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib seorang apabila orang tersebut tidak mau berusaha. Yang keempat, menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Perwujudan meneladani dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Matin dapat berupa hal-hal berikut ini. Yang pertama, tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. Yang kedua, kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi. Yang kelima, berkarakter pemimpin. Perwujudan meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jami' di antaranya seperti berikut: mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih. Yang kedua, rajin melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Yang keenam,
berlaku adil, perwujudan meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala al-adil, misalnya seperti berikut ini. Yang pertama, tidak memihak atau membela orang yang bersalah meskipun orang tersebut saudara atau teman kita. Yang kedua, menjaga diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar dari kedoliman. Yang ketujuh, menjadi orang yang bertakwa. Meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala al-akhir adalah dengan cara seperti berikut ini. Yang pertama, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat 5 waktu, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, puasa dan kewajiban lainnya. Yang kedua, meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala seperti mencuri, minum minuman keras, berjudi, pergaulan bebas, melawan orang tua dan larangan lainnya. Sahabat Ritek Media, sahabat media Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah video penjelasan kita kali ini tentang bagaimana supaya kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara berzikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu membaca, mengerti dan memahami makna Asmaul Husna. Nah, sobat, mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan kita dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video penjelasan kajian Islam lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.